Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang fenomena sosial budaya berkaitan dengan manusia, nilai, moral, dan hukum. Kelompok 9 beranggotakan Jelly Anggraini dengan NIM 18053071, Haryati Sukma dengan NIM 19059079, Maldini dengan NIM 19059088, dan Siti Atika Delvira dengan NIM 19059204. Pokok bahasan dari kelompok kami yaitu: yang pertama, perwujudan nilai, moral, dan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. 2. Tuntutan dan sanksi moral serta hukum dalam masyarakat dan negara. Yang ketiga, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud masyarakat yang bermoral dan menaati hukum. 4. Problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Pokok bahasan yang pertama yaitu perwujudan nilai, moral, dan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. A. Norma sebagai perwujudan dari nilai. Norma atau kaidah merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat ada 4 macam, yaitu terdiri atas 1. Norma agama. Norma agama merupakan sebuah petunjuk hidup atau pedoman yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Yang kedua adalah norma moral dan sosial. Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Sedangkan norma sosial yaitu norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sifatnya mengikat dan berbeda tiap tingkatannya terhadap setiap warga atau anggota masyarakat. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang diambil dari hasil pergaulan manusia yang berisi larangan, perintah, dan sanksi tertentu. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian hukum atau aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. B. Hukum sebagai norma. Perbedaan norma hukum dengan norma lainnya. Yang pertama, norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. Yang kedua, hukum berarti sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Yang ketiga, sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai tuntutan dan sanksi moral serta hukum dalam masyarakat dan bernegara. Kriteria untuk menilai baik buruknya manusia adalah aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakatnya. Orang tidak tertantang untuk melakukan kebaikan yang mengatasi aturan. Kasarnya, orang hanya melakukan kebaikan kalau itu merupakan sebuah perintah atau larangan. Tidak ada kewajiban dan aturan, berarti tidak ada tindakan kebaikan. Pada umumnya, apabila seseorang telah melakukan kesalahan di dalam masyarakat, tuntutan dan sanksi yang akan diterima adalah dikucilkan dan merasa dipermalukan, serta dicap sebagai orang yang tidak tahu aturan dan lainnya. Untuk hukum di dalam masyarakat yang terkait dengan norma hukum, diperlukan untuk melengkapi norma sebelumnya, yaitu norma agama, moral, dan kesopanan. Norma hukum dibutuhkan karena 2 hal, yaitu yang pertama, karena bentuk sanksi dari ketiga norma belum cukup untuk memuaskan dan efektif untuk melindungi keteraturan dan ketertiban di masyarakat. Yang kedua, masih ada perilaku lain yang perlu diatur di luar ketiga norma di atas, misalnya perilaku di jalan raya. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga
ketiga yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud masyarakat yang bermoral dan mentaati hukum. Yang pertama, makna keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Seperti yang tertampil, keadilan berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat perbuatan perlakuan yang adil. Ketertiban artinya kesopanan perlakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan, serta teratur baik. Kesejahteraan adalah kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan baik dan makmur. Disepakati bahwa manusia adalah makhluk sosial, adalah makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dalam konteks hubungan dengan sesama perlu adanya keteraturan sehingga setiap individu dalam berhubungan secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya. Untuk terciptanya keteraturan tersebut diperlukan aturan yang disebut oleh kita hukum. Hukum dalam masyarakat kita merupakan tuntutan. Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang kepastian hukum, dan lain-lain. Akan tetapi dalam kaitan dalam masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat diredukasi untuk ketertiban atau order. Mokhtar Kusumaja mengatakan, ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum yang merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Banyak kaidah yang berkembang dan dipatuhi masyarakat seperti kaidah agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah moral. Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lain tersebut. Bahkan antara kaidah hukum dengan kaidah lain saling berhubungan yang memperkuat satu sama lainnya. Meskipun ada kalanya kaidah hukum tidak sesuai dengan atau tidak serasi dengan kaidah-kaidah tersebut. Dahlan Taip mengatakan bahwa hukum itu merupakan hukum apabila dikehendaki, diterima oleh kita sebagai anggota masyarakat, apabila kita juga betul-betul berpikir demikian seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan terutama juga betul-betul menjadi realitas hukum dalam kehidupan orang-orang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai atau value yang berlaku pada suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, Mokhtar Kusumaja mengatakan, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat. Ada 4 fungsi dalam hukum dalam masyarakat, yaitu yang pertama sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat, yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, yang ketiga sebagai penggerak pembangunan, yang keempat sebagai kritis hukum. Baik, selanjutnya materi mengenai problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Dalam membahas problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara, dikaitkan dengan persoalan moral, yang mana moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Nah, nilai moral diwujudkan dalam norma moral, di mana norma moral menjadi acuan perilaku baik buruknya manusia. Selain norma moral, ada pula hukum yang menjadi perwujudan dari nilai. Selain itu, hukum juga merupakan perwujudan dari moralitas. Namun, pada kenyataannya terjadi pelanggaran baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap norma moral merupakan pelanggaran etik, di mana objek pelanggarannya adalah kode etik.
Kode etik adalah bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok juga membentuk kode etik profesi. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Nah, pelanggaran etik biasanya mendapatkan sanksi etik seperti menyesal, rasa bersalah, dan malu. Nah, apabila terjadi pada suatu kode etik profesi, sanksinya berupa teguran, dicabut keanggotaannya, atau tidak boleh menjalankan profesi itu lagi. Yang kedua yaitu pelanggaran norma hukum, disebut pelanggaran hukum. Nah, problema hukum yang terjadi saat ini adalah rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat, sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum di sini adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Problema lain adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan. Dengan alih-alih telah berdasarkan hukum, justru mengakibatkan kesengsaraan rakyat, menciptakan ketidakadilan, dan menumbuh suburkan KKN. Untuk sanksi berbeda dengan pelanggaran etik. Sanksi pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Nah, itulah materi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.